Ada yang anti sama sastra? Ada yang nggak yang merasa alergi gitu, tiba-tiba gatel-gatel kalau lagi ngomongin sastra? Ada nggak? Nggak ada ya. Sejauh ini nggak ada yang alergi. Kita coba makan pelan-pelan. Teori sastra. Oke. Nah, kalau ngomongin teori sastra itu nanti di mata kuliah ini selama 1 semester paling tidak kita bahas ini nih teman-teman ya. Kita harus tahu dulu di teori sastra itu kita belajar dari mana sampai mana gitu. Kemudian paling nggak kita tahu apa bedanya sejarah, apa bedanya teori, apa bedanya kritik. Oke? Kemudian kita juga tahu cara ngedeketin sastra tuh gimana, karya sastra, ya. Jadi jangan cuma asal PDKT aja. Kita harus tahu dulu cara PDKT-nya apakah bawa coklat, bawa bunga. Nah, itu ya, itu harus disesuaikan pakai pendekatan sastra. Kalau udah tahu cara ngedeketinnya, baru tuh kita kenalan ya, kenalan sama teori-teori yang ada. Jadi teori-teori sastra yang ada. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah belajar RPS-nya ya. Di RPS, sebentar. Kita coba ke RPS dulu. Mana RPS-nya? Ini ya, RPS. Nah, di RPS ya, teman-teman nanti mau nggak mau harus presentasi. Ya, tapi tetap nanti setelah teman-teman presentasi akan ada feedback dari saya, apakah ada yang harus diluruskan atau eh, tambahan ya. Nah, tapi teman-teman nanti membentuk kelompok hanya untuk nih berapa kelompok nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Teman-teman, kalau kelompoknya belum dibentuk, maka saya minta kelompoknya hanya 6 saja. 2 kelas 6 kelompok aja. Ya, silahkan dipilih mau mau formalisme, strukturalisme, semiotika, sosiologi, psikologi atau feminis. Ya, kelas CD berapa orang nih? 40. Itu dibagi menjadi 6 kelompok saja. Oke. Nanti eh, untuk materi yang ini ya, hari ini kita bahas di sini. Minggu depan di sini semuanya nanti materi dari saya semua. Nanti terakhir baru teman-teman yang presentasi untuk yang ini. Teori-teorinya apa aja. Oke. Jadi hanya 6 kelompok saja ya. Kita lanjut. Nah, jadi nanti hari ini kita bahas bedanya sejarah, teori, dan kritik. Kemudian minggu depan di pendekatan sastra. Minggu depannya lagi baru teman-teman mulai presentasi berdasarkan teori-teori yang teman-teman pilih tadi. Ya, ada 6 teori. Silahkan pilih mana yang kira-kira itu suka, nyaman, betah gitu ya. Silahkan dipilih. Satu kelompok berapa orang disesuaikan, silahkan. Kita bahas teorinya dulu. Pengantarnya dulu ya. Oke. Jadi, kita ini belajar teori. Teman-teman di semester ini dapat mata kuliah apa aja yang ada teorinya? Selain teori sastra, dapat teori apa lagi? Teori terjemah. Teori terjemah. Teori apa? Terjemah, Ustazah. Terjemah. Oke, ya. Teori terjemah juga sama. Jadi, semua yang teori-teori itu pasti berangkat dari rumah yang sama. Teori itu apa sih? Kontemplasi. Tuh kita tuh berkontemplasi sebenarnya. Ya, berkontemplasi, merenung, meratapi, mengamati apa kosmos dan realitas. Tuh, keren banget kan? Jadi kita berkontemplasi terhadap realita. Nah, karena ini teori sastra, berarti kita astagfirullahaladzim, berkontemplasi terhadap realita sastra, karya sastra, dan seterusnya. Jadi, kalau kita bahas tentang teori, maka sebenarnya kita akan membahas tentang konsepnya, pengertiannya, korelasinya, dan seterusnya. Teori itu untuk apa? Tapi dia telah teruji kebenarannya. Teori sastra berarti kita bahas teori-teori untuk mendekati sastra yang emang udah teruji kebenarannya. Bukan karena si dia. Oh, ini teorinya Rizmi. Lah, teorinya Rizmi udah teruji belum? Kalau belum ya kita nggak pakai.
dan seterusnya ya. Jadi teori itu sudah teruji kebenarannya. Oke, ini tulisannya kelihatan nggak teman-teman? Suara saya jelas nggak ya? Kalau nggak Ya, merdu nggak apa-apa, yang penting jelas. jelas Ustazah. Jelas, Jelas, Ustazah. Ustazah. Oke, ini jelas kurang gede. Ya, sekarang kita bahas teori sastra. Tadi kan saya bilang teori itu adalah kontemplasi terhadap realitas ya. Nah, sebenarnya bisa dikatakan juga berarti teori itu spekulasi, dugaan, anggapan. Misalnya, eh, si Hatami of Camp. Nih, nggak misal ini fakta ya. Si Hatami of Camp. Kemudian Rizmi berteori. Ya, teori Rizmi menyatakan adalah semua manusia yang off cam itu berarti karena dia tidak ada di Zoom. Orang yang nggak ada. Nah, ini teori si Rizmi. Karena teori berspekulasi. Jadi spekulasi, sebenarnya teori itu hanya spekulasi. Ya, karena alasan-alasannya. Misalnya si Hatami tadi off cam. Karena ya dia tahu kalau dia on cam pasti dia ada di Zoom. Nggak mungkin dia mau off camin gitu. Kalau memang dia ada di Zoom. Gitu ya. Jadi teori itu sebenarnya spekulasi. Nah, tapi spekulasinya bukan spekulasi yang cuma sekedar duga-dugaan aja. Kayaknya sih si Hatami itu dia lagi ke toilet deh. Nah ya, bukan bukan dugaan-dugaan aja. Tetapi yang bagaimana? Yang melibatkan relasi yang kompleks gitu. Bukan sekedar, dia kalau nggak off cam pasti deh tuh dia ke toilet. Nggak sesimpel itu ya, tapi memang ada relasi-relasi yang kompleks. Ada banyak faktor gitu. Nah, sehingga teori itu sebenarnya tidak mudah dikonfirmasi. Benar nggak sih teori Rizmi tadi? Nggak mudah dikonfirmasi. Tapi juga tidak mudah untuk disangkal. Karena masuk akal yang Rizmi omongin tadi. Ya, nah itu teori. Teori sastra bagaimana? Sama. Nanti misalnya teman-teman ketemu tadi ada teorinya itu feminis misalnya. Feminis itu apa sih? Sebenarnya spekulasi aja. Tapi spekulasinya itu sesuai dengan relasi dan faktor yang ada. Bisa diuji kebenarannya. Gitu. Emang bener kok cowok sama cewek itu dibedain. Ya, pemimpin cowok biasa, pemimpin cewek kita langsung wow. Kalau kesempatannya sama berarti kan harusnya nggak usah wow dong cewek. Gitu ya. Nah, itu teori, teman-teman. Jadi tidak mudah dikonfirmasi dan tidak mudah disangkal. Nah, sebenarnya teori juga itu berfungsi mengubah pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Yang awalnya spekulasi doang, duga-dugaan doang, cuman karena akhirnya diuji, dia berubah menjadi ilmu pengetahuan. Sudah dapat filsafat belum semester ini? Belum, Ustazah. Belum semuanya Ustazah. Belum. Udah setua ini belum dapat. Belum dapat ya filsafat ilmu. Oke, nggak tahu kapan ya. Mungkin ada di semester ini yang ambil atau mungkin nunggu di semester depan. Tapi nanti kalau di filsafat ilmu teman-teman ketemu tuh bisa membedakan apa yang dimaksud pengetahuan sama ilmu pengetahuan. Ya. Nah, teori itu awalnya dia cuma spekulasi. Spekulasi itu berarti cuma pengetahuan. Misalnya, laptop itu bentuknya kotak gitu. Jarang ada bulat. Nah, itu pengetahuan. Terus berubah jadi ilmu pengetahuan gimana? Kalau diuji, memang benar bahwa ada penelitian yang menguji semua laptop itu kotak. Nggak ditemukan satupun yang bulat. Nah, itu berubah jadi ilmu pengetahuan. Teori juga sama. Fungsinya itu mengubah. Yang awalnya cuma pengetahuan, karena ada teori, berubah jadi ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya untuk dapetin teori gimana caranya? Itu memanfaatkan teori terdahulu. Jadi teori yang udah ada kita pakai lagi. Biasanya gitu teori ya. Atau teori substantif. Substantif. Artinya dia bikin teori baru. Boleh nggak bikin teori baru? Boleh. Jadi kemungkinan tuh cuma ada dua. Pakai teori yang udah ada atau bikin teori baru.
Boleh nggak dua-duanya? Boleh. Tetapi, sekali lagi ya, sekali lagi, kenyataannya teori itu tidak ada yang final. Tidak ada yang final, berarti nggak ada ujung finishnya. Artinya dia selalu berubah, dinamis. Sekarang teori feminis begini bunyinya. Besok-besok bisa jadi teori feminis bunyinya beda lagi. Yaitu kenapa? Karena teori itu berkembang. Ya, jadi misalnya dia pakai teori yang terdahulu. Tapi ada penemuan baru, akhirnya teorinya jadi berkembang. Nah, gitu ya. Itu itu sifat alami dari sebuah teori. Terus kalau mau menganalisis sastra pakai teori bisa? Bisa dong. Memang teori itu fungsinya untuk mengarahkan penelitian, untuk mengkaji sastra, teori apa? Karya sastra. Tapi untuk bisa menganalisisnya bisa nggak pakai teori? Sulit. Terus pakai apa? Pakai metode dan teknik. Teman-teman di metode pasti belajar. Buat bisa menganalisis karya sastra, jangan mengandalkan teori, tapi mengandalkan metode dan teknik. Apakah setiap teori ada metode dan teknik? Ada biasanya. Ada yang nggak ada. Gitu ya. Jadi biasanya satu teori udah include metode, udah include teknik. Nah, yang buat bisa analisis itu adalah metode dan tekniknya. Misalnya teori feminis. Feminis itu gimana cara-caranya? Kan nggak tahu kadang kalau metodenya nggak jelas. Karena dia cuma teori doang, dia cuma ngarahin. Ya, ibarat mandor tuh, ibarat mandor. Dia cuma nyuruh-nyuruh aja. Cara bersihin gotnya gimana? Kadang nggak tahu dia. Ya, sama kayak wasit. Ya, wasit itu tahu aja dia, ngarah-ngarahin doang. Tapi kalau suruh main, belum tentu. Misalnya ya, sama. Teori juga gitu. Lanjut. Nah, kalau ngomongin ilmu sastra, itu pasti ada tiga ini teman-teman nih. Ini ada tiga sekawan. Sejarah, teori, sama kritik. Kita mata kuliahnya teori, ya, berarti yang nomor dua. Bukan sejarah. Kalau sejarah nanti ada mata kuliah sendiri ya nggak? Tarikh adab ada ya? Udah dapat belum? Belum juga. Ada sejarah budaya itu. Oh iya, sejarah budaya ada. Budaya kebudayaan. Kayaknya setahu saya di PBA ada deh tarikh adab, teman-teman. Itu sejarah tuh. Ya kalau nggak salah ada Ustazah, cuma belum dapat. Se- Semester 6 kali ya. Ah, Nanti coba dilihat ya. Nah, itu beda semua nih, sejarah, teori, sama kritik. Ilmu sastra tuh paling tidak bahas tiga ini. Nanti teman-teman ketemu sejarah itu di tarikh adab. Teori sekarang, right now ya. Kritik dapat nggak? Dapat. Nanti mata kuliah lain namanya kalau tidak salah telah sastra. Semester 6 kayaknya, semester 6 juga. Oke? Nanti ketemu. Jadi ini tiga sekawan. Tapi tiga-tiganya masuk dalam lingkup ilmu sastra, tapi tiga-tiganya beda. Bedanya apa? Kalau sejarah berarti proses perkembangannya sastra. Sastra itu dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Apanya yang bagaimana? Semuanya. Genrenya mungkin nambah. Dulu kagak ada. Hmm, dulu nggak ada apa ya? Misalnya dulu nggak ada komik, sekarang ada komik. Nah itu perkembangan sastra. Ya. Dulu novel itu ceritanya tentang kehidupan. Sekarang novel ada yang ceritanya sci-fi gitu ya, fantasi gitu. Nah, itu berkembang. Itu belajarnya di sejarah sastra. Nah, kalau teori gimana? Kalau teori itu kita bahas tentang konsepnya, prinsipnya, asas sastra, ya. Itu teori. Nah, itu yang kita pelajari sekarang. Jadi konsep konsep sastra itu gimana? Cara ngedeketin sastra itu gimana? Ya, prinsip-prinsip sastra itu gimana? Itu kita pelajari di mata kuliah sekarang. Terus kalau kritik gimana? Kritik itu nanti ditelaah sastra ya. Kritik itu berarti penilaian. Kita ngasih penilaian terhadap karya sastra. Kita ngasih apresiasi. Oh, karya ini bagus banget karena di dalamnya ada begini, begini, begini. Ih, karya ini kurang karena dia memunculkan sesuatu yang tidak lazim misalnya. Nah, itu ada di kritik sastra. Oke, nah mata kuliah sekarang kita hanya fokus ke teorinya saja, Bapak Ibu ya. Jadi hanya konsep umumnya
sastra itu apa, cara ngedeketinya gimana, terus teori-teori yang ngedeketin sastra itu apa aja. Ya, nanti diaplikasikan untuk menilai itu di semester berikutnya. Untuk bisa nilai, kita harus tahu dulu cara ngenilainya kayak mana. Nah, di sekarang ini. Lanjut. Nah, ini hubungannya, ya, hubungan antara tiga tadi, tiga sekawan tadi. Sejarah dengan teori dan kritik. Jadi sejarah itu nggak bisa dipaparkan kalau teori dan kritik tidak jelas. Jadi sebenarnya tiga-tiganya ini punya hubungan, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa yang satu pewaris, yang satu perintis, yang satu penerus misalnya ya. Ini semuanya perintis atau semuanya pewaris, pokoknya begitulah ya. Jadi memang ada hubungan yang erat antara sejarah, teori, dan kritik. Teori juga sama, teori nggak akan sempurna kalau sastra itu kita nggak kritik. Karena teori akan berkembang kalau kritiknya juga berkembang. Termasuk paparan sejarahnya, pemaparan sejarahnya. Kritik juga sama, itu nggak sesuai, nggak akan mencapai sasaran kalau nggak ada sejarah atau teori sebagai landasannya. Gimana cara kita ngeritik kalau kita nggak tahu cara mengkritik? Nah, gitu kira-kira ya. Oke, ini hubungannya antara teori sejarah dan teori sejarah dan kritik. Oke, ya. Nah, kita hanya fokus semester ini di teorinya saja, ya. Sejarahnya kayaknya sih di semester depan, kritiknya juga di semester depan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terhadap apa sih teori, apa sih sejarah, apa sih kritik atau teori sastra? Boleh nanya dulu kalau ada yang bingung. Dosen tadi cewek namanya siapa? Ya orang. Ada nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Itu mengenai teori sastra. Jadi teori sastra tuh ngapain sih? Ya gitu loh pokoknya ya. Oke, sekarang nah ini sengaja saya kosong-kosong. Kita isi harusnya. Oke. Nah, genre sekarang. Genre. Apa itu genre? Ada yang tahu apa itu genre? Tema Ya. Apa tuh? Jenis gitu ya Ustazah. Kategori atau jenis Ustazah. Oke, kategori atau jenis. Good. Ada lagi. Genre sastra nih sekarang. Sastra tuh ada genrenya ya. Oke, boleh jenis atau kategori ya. Nah, ini genre sastra yang kita sepakati ada dalam dunia ini. Dalam dunia ini. Jadi ada puisi, prosa, dan drama. Paling tidak ini kategori utamanya. Apakah genre bisa berkembang? Bisa banget. Oke, ya. Nah, nanti teman-teman belajar di tarikh adab, itu sejarah sastra. Zaman dulu itu ada nggak sih sastra? Ada, woi, gitu ya. Justru sastra zaman dulu tuh kuat banget. Sekarang yang mungkin agak 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 belok kemana gitu. Sastra Arab ya. Zaman dulu itu sastranya mantep banget tuh, terutama puisi. Ya, puisinya. Orang tuh sampai berlomba-lomba puisi. Orang dikatakan terhormat kalau bisa bikin puisi. Itu sastra Arab. Ya, orang dikatakan terhormat itu kalau dia bisa bikin puisi. Makanya nanti teman-teman belajar, oh di Sakofa Arabia. Teman-teman udah belajar kan ya? Sudah Sakofa Arabia Ustazah. udah ya? Nah, tuh udah tuh. Tuh kan ada bahas tentang kesusastraan Arab ya. Nah, itu. Bahkan
orang-orang terpilih itu sampai karyanya digantung di Ka'bah. Karena memang pride-nya di situ tuh. Nah, sehingga genre puisi zaman dahulu itu tinggi sekali. Sudah ada prosa belum? Kalau jahiliyah mungkin belum muncul. Tapi masa setelahnya itu mulai muncul tuh prosa. Ya. Sekarang saya tanya, puisi itu apa? Syair. Syair itu apa? Yuk, ada yang mau ngasih definisi? Puisi itu apa sih? Boleh nggak pantun saya bilang puisi? Kan bait-bait juga tuh misalnya. Yuk, ada yang mau kasih tahu definisi puisi? Puisi. Karya sastra yang mengekspresikan pikiran, Ustazah. Oke, aliran sastra yang mengekspresikan pikiran. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Sampai kita bisa bedakan itu puisi, itu prosa, itu drama. Sampai ketahuan bedanya. Coba, siapa lagi yang mau mendefinisikan puisi? Puisi harus pakai bahasa yang indah, Ustazah. Oke, bahasanya indah. Good. Biasanya juga dari pengalaman Ustazah. Pengalaman. Ya, terserah ya mau pengalaman yang nulis atau pengalaman orang lain. Pokoknya pengalaman gitu. Good. Ada lagi tambahannya. Menimbulkan efek emosional kepada pembaca, Ustazah. Mantap. Nah, sekarang efeknya juga ke pembacanya. Jadi yang baca puisi juga punya kecipratan efeknya tuh. Ada lagi? Sekarang ciri-cirinya apa yang ngebedain tadi itu semua dengan prosa? Prosa kan juga isinya pengalaman. Yang baca prosa juga akhirnya punya efeknya. Bahasanya juga sama nggak bahasa prosa sama bahasa puisi? Beda Ustazah. Kalau puisi tuh agak susah bahasanya. Sedangkan kalau prosa tuh pakai bahasa kita sehari-hari gitu. Oke. Ya, jadi dari segi keindahan bahasa, puisi itu ada satu level di atas prosa ya, karena bahasa yang dipakai itu bukan bahasa sehari-hari. Oke, good ya. Semuanya benar, semuanya adalah definisi atau penjelasan tentang puisi ya. Nah, yang masuk dari definisi teman-teman semua tadi adalah masuk ke genre puisi. Oke. Nanti kalau kira-kira suara saya terdistract ya teman-teman, tolong saya dikasih tahu. Karena di sini tempat lalu lalang. Oke, lanjut. Ya, puisi ya tadi itu. Kemudian apa bedanya dengan prosa? Kalau prosa apa? Naratif Ustazah. Apa prosa? Naratif Ustazah. Naratif, ya, narasi. Oke, jadi yang paling menonjol dari prosa itu karena dia narasi. Ya, narasi itu nggak bisa satu bait, dua bait. Itu harus cerita utuh yang menarasikan. Jadi ada alur cerita biasanya, ya, karena dia bersifat narasi. Bagus. Kalau bahasanya gimana bahasanya? Bahasa, bahasa prosa sama nggak dengan bahasa puisi? Beda Ustazah, Apa bedanya? Bahasa prosa kayak mana? lebih ke bahasa sehari-hari Ustazah. Betul ya. Jadi kita tidak perlu pemahaman dua kali untuk memahami prosa, selayaknya puisi.
Karena bahasa yang digunakan di prosa itu bahasa-bahasa sehari-hari, ya, yang mudah dipahami. Memang sering digunakan juga. Oke. Bentuk prosa itu apa aja? Cerpen, novel, Apalagi? Ya, jadi yang bentuknya narasi. Semua karya narasi itu disebut prosa. Novel, cerpen gitu ya. Apalagi? Artikel masuk nggak Ustazah? Apa? Artikel. Artikel. Iya, Artikel. Artikel itu narasi nggak? narasi. Narasi apa? Narasi news. Narasinya Najwa Shihab. Kan ya? Oke. Artikel tidak termasuk prosa. Kenapa? Karena dia Karena ilmiah, tidak Ustazah. ada. Kenapa, Lukman? Karena dia ilmiah, Ustazah. Ilmiah. Karena ilmiah. Oke. Nah, yang paling menonjol juga dari sastra itu karena dia karya imajinatif. Ya. Tapi apakah harus imajinatif? Apakah harus tidak real? Ada nggak karya sastra yang real? Ada nggak karya sastra yang real? Apa tuh? Legenda. Legenda. Legenda real ya? Legenda ini, Real. Malin Kundang. Beneran jadi batu nggak tapi Malin Kundang itu? Coba, Malin Kundang itu real nggak tuh? Real nggak? Enggak, Ustazah, cerita rakyat. Real, Ustazah. Iya, ini banyak ini ya, banyak konspirasi lagi, banyak kontroversi nih. Ada yang real, ada yang bilang nggak real. Oke. Nah, tapi intinya adalah sastra itu seyogianya adalah memang karya imajinatif. Tapi sesuai perkembangannya, banyak karya-karya sastra yang tidak berdasarkan imajinasi, tapi tetap tergolong karya sastra. Contohnya apa? Biografi. Biografi itu real nggak? Real ya. Misalnya teman-teman pernah baca buku biografi siapa coba? Coba cerita di sini. Cerita di sini siapa yang pernah baca buku biografi siapapun? Ada? Nggak ada. Seriously. Syekh Saya pernah baca, Albani, pernah baca, Ustazah. Ustazah. Coba siapa? Daulay siapa? Kamu baca buku siapa? Syekh Albani, Ustazah. Siapa? Syekh Albani. Dia tuh, Mm-mm. aduh, astagfirullah lupa. Dia ulama hadis. Iya gak sih? Ulama hadis. Ulama apa? nggak salah. Ulama hadis. Hadis. Ustazah. Masya Allah. Oke. Itu biografinya Arab apa Indo tuh? Apa Inggris? Saya baca yang A, yang Indonya. Indonya. Oke. Oke, good. Siapa lagi? Yuk, biografi. Saya pernah baca, Ustazah. Siapa Rizmi? Buya Buya Hamka, mantap. Oke. Ya, banyak ya biografi. Mau dia tokoh eh, Islam, tokoh dunia, tokoh nasional, itu banyak ya. Itu banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh gitu ya. Misalnya tadi Buya Hamka. Nah, bahasanya bahasa biasa gitu ya, bahasa sehari-hari. Tapi apakah semua bahasa sehari-hari itu disebut sastra? Nah, karena dia bentuknya narasi gitu ya, cerita, walaupun dia bukan imajinasi, maka dia bisa tergolong sebagai karya sastra. Jadi karya sastra itu memang idealnya itu imajinasi, ya. Idealnya itu memang imajinasi berdasarkan khayalan, berdasarkan gambaran yang ada di kepala penulis. Tetapi pada perkembangannya karya sastra itu juga tidak selalu didasarkan pada imajinasi.
Berdasarkan fakta juga bisa. Tadi contohnya biografi. Kemudian apa lagi? Hmm, legenda tadi ya. Nah, legenda. Legenda tuh kan juga kadang ada peninggalannya tuh, misalnya Borobudur tuh, Borobudur. Candi Prambanan tuh. Kan ada candinya memang kan, real ya. Tapi ceritanya itu kita tidak tahu apakah memang eh, ada yang ditambah-tambahi, tetapi tadi itu sesuai fakta. Fakta candinya ada gitu, bukan dibuat-buat. Nah, itu juga termasuk dalam karya sastra. Jadi, genre sastra tuh bisa sangat berkembang. Nah, tapi tadi ya yang kita mau tekankan paling tidak ada tiga jenis ini di karya sastra Arab. Ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah, drama tuh apa sekarang? Drama. Drama tuh juga karya sastra, teman-teman. Tapi apa bedanya drama sama prosa? Drama Drama, pertunjukan Ustazah mungkin. drama. Hmm, yang ngedrakor nih, sering drakor nih. Ayo, drama apa? Drama. Sering nonton drakor. Atau, males banget deh temenan sama Rizmi, anaknya drama banget. Nah, itu masuk genre sastra nggak dia? Anaknya drama banget, misalnya. Coba, drama apa drama? What is drama? Itu kayak karya sastra gitu yang dipraktekkan langsung sama manusia Ustazah. Betul. Ya, Divisualisasikan. betul ya. Bedanya drama dan prosa sama-sama kan sebenarnya cerita ya, ada narasi. Tapi bedanya prosa tidak sampai pada lakon, adanya lakon ya, tidak ada pada peragaan. Nah, drama ini itu jadi narasi yang dibangun untuk diperagakan. Ya, jadi sampai pada peragaannya. Karena bahasa-bahasa eh, naskah drama sama misalnya teman-teman kan sering tuh nonton drama yang berasal dari novel. Misalnya ya, sering ya. Contohnya apa? Coba. Yang berangkat dari novel. True Beauty. Ayat-ayat. Siapa? Rembulan rembulan tenggelam Ustazah. Rembulan Tenggelam. Rizmi, ada filmnya? Ada Ustazah filmnya. Oke. Apalagi? Coba. Dilan AAC Ustazah. Ustazah. Dilan, Dilan. Apalagi? AAC Ustazah. Surga yang tak diruntuhkan. Oke. Macam-macam ya. Ini kok saya pada asing semua sama film-film yang kalian tonton ini. Keren nih. Ada True Ayat-ayat Beauty cinta Ustazah. Ustazah. Hafalan Ayat salat Cinta. Isa Ustazah. Hafal Surat Elisa. Itu banyak banget ya. Apalagi? Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nonton nggak kalian? Nonton Ustazah. Terus, apalagi? Di bawah lindungan Ka'bah Ustazah. Nah, ini Islami-Islami semua ya. Boleh lah ini nih. Bacaan kalian ini ya. Ada Ustazah yang nggak Islami Ustazah. Apa tuh, Rizmi? Ustazah tahu ini kok Ustazah, film Jokowi Adalah Kita. Jokowi adalah kita. Oh, itu sekarang-sekarang ini bukannya? Enggak Ustazah, dari 2014. Tapi saya tahu Ustazah filmnya Jokowi Adalah Kita. Itu emang dari novel. Kayaknya buku, tapi itu bukan novel kayaknya Ustazah, dah kayak biografi gitu. Kamu sampai sebegitunya pengen nyebut Jokowi. Kan ini konteksnya drama mana yang diambil dari novel. Oke, segitunya pengen ngomongin Jokowi. Coba yang lain, coba. Drama yang teman-teman tahu yang berangkat dari novel. Laskar Pelangi Ustazah. Laskar Pelangi. Gus. Ada nggak teman-teman film yang teman-teman baca novelnya, kemudian nonton filmnya, dan itu beda banget? Coba apa? Kayak lebih seru baca baca novelnya deh, atau lebih seru nonton filmnya deh. Misalnya ada nggak apa? True Beauty Ustazah.
Siapa? True Beauty ya. Dia novelnya endingnya gimana, terus filmnya beda lagi. Oh gitu. Apa tadi judulnya? True Beauty, True drakor Ustazah. Beauty. Nah, Oke, itu film Indonesia. Korea Ustazah. Aku. Tapi udah lama. Sekarang udah enggak. Oke. Mm-mm. Oke ya. Banyak ya, banyak drama yang diambil dari novel gitu. Nah, ketika kita menikmati drama, berarti dia karya sastra yang berbeda. Ketika baca novel, berarti kita baca prosanya gitu. Jadi memang tidak bisa di eh, compare gitu ya antara perasaan ketika membaca sama perasaan ketika menonton film. Ada efek-efek yang berbeda yang ditimbulkan dari masing-masing itu karena memang genrenya beda. Ketika genrenya beda, itu pasti pasti sasarannya beda juga. Kalau prosa dia permainannya pada alur. Imajinasinya itu yang diciptakan sendiri oleh pembaca. Tetapi drama itu tidak. Jadi gambaran itu dimainkan oleh si sutradaranya misalnya ya. Jadi memang efeknya akan berbeda. Nah, drama itu tentu beda teksnya nanti. Ketika itu novel dialihkan ke teks atau naskah drama itu pasti beda karena mengalami penyesuaian. Drama itu fokusnya kepada penggambaran karakter tokoh ya atau lakon di cerita tersebut. Sementara prosa tidak. Nah, jadi memang beda. Nah, baik puisi, prosa maupun drama ini semuanya adalah salah satu bentuk karya sastra. Di Arab gimana? Sama. Punya juga ketiga genre ini. Puisi tentu sangat jelas sekali, puisi jahiliyah itu sangat dominan. Kemudian prosa itu baru berkembang di pertengahan gitu ya. Mulai ada novel, mulai ada cerpen itu di pertengahan ya, di nanti teman-teman belajar tuh di masa-masa peralihan ke masa modern itu prosa berkembang sangat pesat. Teman-teman mungkin pernah dengar Najib Mahfuz, Najib Kailani, ya itu ya, itu kuat sekali di prosanya. Nah, drama juga ada nggak di Arab? Ada. Apa contohnya? Alfa Lailah wa Lailah Ustazah. Siapa? Rizmi? Alfa Lailah wa Lailah. Hmm, ya, 1001 Malam ya. Nah, itu salah satu bentuk genre sastra drama yang juga besar di sejarah perkembangan sastra Arab. Oke. Nah, intinya adalah tadi ya, sastra itu, nah semua karya sastra itu bisa didekati, teman-teman. Kita mau ngedeketin puisi, tentu beda caranya dengan ngedeketin prosa. Ngedeketin prosa beda dengan ngedeketin drama. Ya, jadi ada teori-teori yang memang lebih cocok untuk membedah genre tertentu, gitu ya. Nah, nanti kita belajar teorinya apa aja. Oke, nah yang ingin juga saya tekankan ya, ada saya sempat dengar nih, ya, ini mungkin lebih ke nih istilah ini ya, ini saya tengahin ke sini. Coba dibaca, siapa mau baca nih? Coba Hima, Hima dibaca Hima. Nih, yang ini. Semua cerita yang ada di buku sejarah adalah palsu kecuali nama. Semua cerita yang ada di novel adalah nyata kecuali nama. Oke, ya. Sampai ada yang menyatakan begini, ini eh, ada yang mendiskreditkan apa namanya keabsahan yang ada di buku sejarah sebenarnya. Ya, jadi dia nyinggung novel. Jadi di buku sejarah siapa sih yang bikin buku sejarah tuh? Orang-orang yang menang kan? Ya, misalnya peperangan antara kita bikin gambar aja, peperangan antara Israel dan Palestina. Misal nih, misal yang menang adalah Israel. Nah, yang membuat sejarah tentang peperangan Israel dan Palestina pasti pihak Israel.
ya kan? Yang membuat cerita, yang memberikan gambaran gimana misalnya bandelnya atau kekehnya orang Palestina tuh nggak mau ngalah, itu pasti diceritakan orang Israel melalui buku sejarahnya. Artinya, semua cerita yang ada di buku sejarah itu sebenarnya adalah palsu. Karena tergantung siapa aja yang menang. Karena dia yang punya hak untuk membuat cerita. Jadi ada yang menyatakan kalau semua cerita yang ada di buku sejarah itu adalah palsu, kecuali nama. Kalau nama kan nggak bisa bohong. Misalnya teman-teman pernah baca buku sejarah kan? Misalnya VOC. Ini kita masih tuh VOC nggak bisa kita ganti namanya jadi OCV misalnya ya, nggak bisa tuh. Atau COV misalnya kita tukar-tukar, nggak bisa karena nama itu ya. Sehingga yang asli dari buku sejarah tuh hanya namanya doang, tapi ceritanya bisa dikarang-karang. Sebaliknya, novel, nih novel, teman-teman sering baca novel. Novel itu kan katanya fiktif ya, seringnya novel itu fiktif, hanya karangan belaka. Tapi sebenarnya ya, semua cerita yang ada di novel adalah nyata kecuali nama. Justru yang palsu di novel itu cuma namanya doang. Misalnya ceritanya tentang Habibie Ainun misalnya ya. Habibie kita ganti namanya jadi Rudi misalnya. Bisa aja namanya berubah. Tapi ceritanya nyata kan sebenarnya. Itu cerita-cerita yang nyata, yang real, yang memang terjadi di kehidupan suatu masyarakat tertentu. Nah, sebenarnya poinnya adalah yang ingin saya tunjukkan lebih kepada memotivasi teman-teman untuk baca banyak karya sastra. Karena karya sastra itu sebenarnya dia itu nyata, walaupun sebenarnya fiktif. Nyata karena ceritanya itu memang dibangun berdasarkan apa yang penulis lihat. Misalnya novel apa ya? Novel Dilan deh, Dilan misalnya. Kenapa gambaran Dilan itu dia anak motor misalnya? Ya barangkali memang ya budaya budaya di Bandung anak keren itu kalau anaknya motoran misalnya. Nah itu kan berarti gambaran real dari masyarakat Bandung. Jadi mulai sekarang kalau bisa melihat karya sastra itu melihat sesuatu yang lebih luas dari sekedar ih keren banget novelnya ya, ih ceritanya seru tahu, misalnya kayak gitu-gitu ya. Tapi ada nilai, ada apa istilahnya ya? Ada gambar, ada pesan yang tersirat di setiap karya sastra, termasuk novel. Ada yang mau cerita sekarang-sekarang ini lagi baca apa misalnya? Novel ya, novel. Coba kita fokus dulu ke karya sastra. Novel. Atau baca puisi deh, puisi. Puisi-puisi zaman sekarang kayaknya nggak sepuitis puisi zaman dulu kayaknya ya. Ya itu karena masyarakat berubah. Kita kayak udah ilfil gitu dengan bahasa-bahasa yang alay. Ih, alay banget sumpah nih anak misalnya begitu ya. Iya betul Ustazah. Jujur nggak tuh? Bener nggak Rizmi? Benar Geli Ustazah. nggak kamu kalau ada yang alay-alay dikit? Nah gitu. Iya. Nah itu kenapa mungkin teman-teman perhatikan makin ke sini puisi itu tidak sehiperbola ya, tidak sehiperbola zaman dulu. Nah itu karena gambaran masyarakat sekarang kita itu nggak menye-menye ibarat kata. Lihat aja Gen Z sekarang tuh kritis-kritis banget tuh udah ya. Nah, itu terrefleksi dari karya sastranya. Teman-teman coba bandingin puisi zaman dulu sama zaman sekarang. Novel zaman dulu sama zaman sekarang. Gitu ya. Nah, maka mulai sekarang kalau ngelihat karya sastra itu coba dilihat. Jadi bukan sekedar ih keren banget ceritanya. Ih tokoh tokoh utamanya tuh keren banget gila gitu. Unreal banget ya gitu tuh ya. Unreal banget gitu. Nah, coba mulai sekarang dibuka dibuka kepalanya dibuka cara pandangnya dalam melihat karya sastra. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang teori ya untuk semester ini. Jadi, misalnya spekulasi-spekulasi apa sih tentang sastra itu? Misalnya kalau tadi tentang
Hmm, apa ya? Novel apa tadi yang teman-teman udah sebutin? Novel, misalnya novel Habibie Ainun, ya. Novel Habibie Ainun itu spekulasi apa sih yang menonjol kalau mau baca novel Habibie Ainun? Apakah asmaranya atau perjuangan Habibinya? Nah, itu juga harus diperhatikan, ya. Jadi, teori itu untuk bisa menentukan teori mana yang tepat, kita lihat spekulasinya melibatkan relasi yang kompleks. Nah, faktor terbanyaknya apa? Faktor terbanyaknya apa? Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pendekatan. Stop share. Pendekatan mana? Pendekatan ke RPS ya. Nah, minggu depan kita coba deket kita belajar tentang PDKT. Nah, ya, teman-teman saya ajarin PDKT nih. So iya banget ya saya mau ngajarin PDKT. Nah, jadi ini adalah PDKT. Cara-cara buat ngedeketin si karya sastra. Gitu ya. Ada beberapa pendekatan. Nah, untuk bisa ini paham formalisme, paham strukturalisme, paling enggak kita tahu dulu cara ngedeketin sastra tuh kayak gimana. Baru deh pakai ini. Ya. Apa bedanya ini dan ini? Apa bedanya pendekatan sama teori? Pendekatan itu cara pandang, ya, cara pandang. Misalnya, teman-teman mau ngupas jeruk, teman-teman mau ngupas jeruk. Kemudian di dapur ada banyak jenis pisau, oke, ya. Teman-teman ceritanya mau ngupas jeruk. Terus banyak jenis pisau di sono. Teman-teman bingung, aduh pakai pisau yang mana ya? Nah, untuk bisa tahu pakai pisau yang mananya ya, itu teman-teman harus tahu dulu. Teman-teman ini lagi ngupas apa sih? Jeruk. Jeruk tuh apa? Yang dikupas dari jeruk tuh apanya? Nah, gitu dulu. Nah, itu pendekatan namanya. Ya. Jadi pendekatan ini mimetik. Pendekatan mimetik itu apa? Objektif tuh apa? Sama. Karya sastra juga sama. Karya sastra tuh yang mau dilihat apanya? Karena banyak yang mau dilihat. Nah, teman-teman mau lihat apanya dulu? Kalau udah tahu, oh mau lihat ininya, isinya misalnya. Oh, kalau mau lihat isinya, yang cocok tuh pakai ini nih, pisau ini, misalnya ini, dan seterusnya. Enggak. Misalnya, aku mau ngedeketin penulisnya. Oh, yang nulis. Bukan karya sastranya dong. Berarti misalnya yang nulis Dilan siapa teman-teman? Coba, saya juga nggak tahu nih yang nulis Dilan Pilih siapa. baik saja. Siapa? Pilih baik, pilih baik. Oh ya, Pedi Baik misalnya ya. Saya nggak mau neliti si Dilannya. Saya mau neliti gimana ceritanya si Pidi Baik ini bisa bikin Dilan, novel Dilan. Nah, itu juga nanti teorinya beda lagi. Gitu ya. Jadi teori itu selalu berjalan lurus dengan pendekatan. Jadi untuk bisa tahu mau pakai apa, kita harus tahu dulu kita mau buka apanya nih, mau ngupas apanya. Kayak pendekatan. Nah, ini ada beberapa jenis pendekatan. Kita bahas minggu depan, insya Allah. Setelah itu, kalau udah tahu, oh mau buka ininya, mau ngupas kulitnya. Oh enggak, mau diparut aja. Kulitnya mau dimakan, misalnya ya. Makan jangan pakai pisau. Nah, oleh karena itu, minggu depan kita bahas pendekatan. Minggu depannya lagi teman-teman mulai ini. Silakan dipilih ya. Mau dipilih berdasarkan apa? Oh, kayaknya aku suka psikologi deh. Aku tuh soalnya jago banget itu. Apa namanya? Baca-baca orang misalnya ya. Memahami kepribadian orang. Ya, silakan, silakan. Ambil psikologi. Oh, aku tuh anak sosial banget gitu ya. Misalnya sosiologinya. Silahkan. Terserah mau bagaimana. Yang jelas teman-teman kelas CD, dua kelas ini hanya mempresentasikan 6 jenis ini saja. Apakah ada yang di luar ini? Ada aja. Tapi kita sepakati 6 teori besar ini ya. Ini yang sering dipakai soalnya.
Teori mah banyak banget, ratusan. Tapi ini aja dulu yang induknya, yang sering pakai, yang populer. Oke. Nah, eh, satu lagi teman-teman, karena hanya 6 kelompok, pasti kan satu kelompok banyak banget tuh orangnya. Nggak mungkin cuma 2 orang kan? Kira-kira berapa sih? Kalian 40 misalnya. Bagi 6 berapa? 40 bagi 6. Berapa teman-teman? Ada yang 7, ada yang 6 Ustazah. Nah, banyak banget tuh. Ya, lebih dari 5 orang. Maka, jangan semuanya presentasi. Terus yang lain ngapain? Ya. Nah, ya semuanya presentasi. Cuman maksud saya ada eh, 3 orang misalnya, 6 orang ya. Ada 3 orang yang mempresentasikan formalisme itu apa. Oke? Caranya gimana? Teorinya apa aja bentuknya? Istilah-istilahnya apa aja? Itu 3 orang. 3 orangnya lagi ngapain? Kasih contoh. Ya. 3 orangnya lagi kasih contoh. Cari di jurnal ya. Misalnya ada eh, formalisme dalam novel ini. Nah, kasih contoh nyatanya supaya kita tahu gimana sih cara kerja formalisme. Oke? Bisa ya? Begitupun strukturalisme. Ada yang 3 orang jelasin strukturalisme itu apa, 3 orangnya lagi nyari contoh strukturalisme dalam novel apa misalnya. Gitu ya. Jadi nggak semuanya ngejelasin. Ada yang ngejelasin teorinya apa, ada yang ngejelasin cara pakai teorinya kayak mana. Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Rizmi, ada yang mau ditanyakan? Yang lain, teman-teman? Apa nih, Ustazah? Boleh? Berarti satu kelompoknya itu boleh campur antara kelas C dan D ya, Ustazah? Iya, campur boleh. Kalian nggak mau campur. Ustazah. Kalian tidak akrab. Campur boleh ya, campur boleh. Tapi tergantung teman-teman mana nyamannya kerjasama dengan siapapun. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa nih, Ustazah? Ya, Eh, tugasnya itu presentasi aja atau ada makalahnya juga, Ustazah? presentasi aja. Makalahnya nggak usah. Ya, jadi cukup PPT aja. Cukup PPT aja, tapi PPT-nya juga jangan kayak makalah. Semua tulisan, isinya tulisan semua. Atau semuanya gambar doang, nggak ada tulisannya. Astagfirullah. Ya, yang ideal, yang ideal. Yang ideal, jadi ada tidak terlalu banyak tulisan, tapi tulisannya juga jangan terlalu singkat. Gitu. Kemarin sudah dibahas sama Ustadz Nur, kita UTS UASnya ngapain? Ada yang tahu nggak? Sudah disepakati belum? Nggak ada. Belum dibahas. Belum ya? Oh ya udah, nanti saya coba konfirmasi lagi dengan Prof Nur ya, supaya disamakan juga aja dengan kelas AB gitu. UASnya atau TS-nya dalam bentuk apa. Tapi kalau tugasnya presentasi dan tidak ada makalah. Kecuali nanti UASnya berbentuknya makalah. Nah itu beda lagi ya. Oke, nanti saya konfirmasi lagi. Tapi untuk presentasi, yang dikumpulkan hanya PPT-nya saja. Sama contoh dari jurnal ya, dibedah tuh bareng-bareng. Oke, ada lagi Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah. Saat ini sudah 14.22. Sudah saatnya kita pamit undur diri. Apakah masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita akhiri. Tidak ada ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan mau nanya di luar jam pelajaran juga boleh ya, terkait dengan teori sastra. Oke. Kalau tidak ada, silakan mulai dari sekarang dibentuk kelompoknya ya, hanya 6 kelompok saja. Oke.
Saya akhiri, yuk kita baca alhamdulillah bersama-sama. Bismillah. Kok bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, minggu depan ya insya Allah kita lanjut lagi. Masih materi dengan saya, minggu depannya lagi baru teman-teman presentasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah.